Tutup pintu jam kamar. Sedang viral terkait dengan meme Prabowo Jokowi di media sosial, menjadi perbincangan juga di media sosial. Saya ingin minta pendapat di kesempatan kali ini kepada Direktur Amnesty International Indonesia, Mas Usman Hamid, soal meme yang beredar viral di media sosial. Mas Usman, selamat sore Mas. Selamat sore. Terima kasih Mas Usman sudah meluangkan waktu. Jadi langsung saja Mas, kalau menurut Mas Usman Hamid, eh, ada meme itu kemudian polisi menangkap atau apa ya, mengamankan begitu ya, Triple S itu, bagaimana tanggapan dari Amnesty International Indonesia? Ya, saya cukup kaget ya, karena tidak ada yang salah dari misalnya meme tersebut gitu, atau ekspresi kritik yang sebenarnya masih dalam batas kewajaran gitu ya. Apalagi kalau kita lihat perkembangan di banyak negara, eh, misalnya gambar ciuman antara Vladimir Putin, Presiden Rusia, dan Donald Trump, Presiden Amerika, itu menjadi semacam kritik yang banyak diperbincangkan sebagai satu karya satir yang penting, gitu, termasuk dituangkan di dalam mural-mural di jalanan. Demikian pula di masa lalu, pemimpin Soviet dengan Jerman Timur misalnya digambarkan sedang berciuman dan seterusnya. Itu hanya satu kiasan, semacam satu cara yang mau menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mesra, ada sesuatu yang katakanlah menunjukkan bahwa kedua tokoh yang digambarkan sedang berciuman itu melakukan semacam kompromi politik sama saja. Dan tindakan kepolisian di dalam kasus ini, saya kira tidak bisa dibenarkan. Itu justru mencerminkan tindakan kepolisian menerapkan pemolisian otoriter, bukan pemolisian yang demokratis. Demikian Oke, dulu. tetapi kalau yang dilihat dari meme itu, aspek kepantasan, aspek kesusilaan mungkin yang menjadi perspektif lainnya begitu. Kalau Mas Usman kan melihat juga ini adalah sebuah kritik saja yang bernada satir begitu dan wajar digunakan menurut Mas Usman. Tapi kalau kita mencoba melihat dari paradigma, dari perspektif lain, dari aspek kesusilaan, dari norma kesopanan, kepantasan, mengingat kita juga budaya timur ya Mas ya. Bagaimana Mas? Ya. Saya tidak percaya ada perbedaan antara budaya timur dan budaya barat. Itu Hmm. adalah argumen para pemimpin negara otoriter untuk menutupi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara-negara timur akibat dari kritik-kritik barat. Saya tidak percaya ada perbedaan timur dan barat karena banyak sekali diplomat timur, diplomat Islam, diplomat Asia, diplomat Timur Tengah yang justru dulu terlibat di dalam merumuskan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Dan justru tokoh Indonesia yang ketika itu membangga-banggakan budaya timur, ternyata belajar dari pemikir-pemikir fasisme di Italia di masa Mussolini atau di Jerman di masa Hitler. Jadi saya kira ini hal yang biasa di dalam kehidupan sebuah negara yang demokratis, kecuali di negara-negara yang otoriter atau di negara-negara yang mengutamakan ortodoksi agama yang sempit gitu, misalnya Pakistan gitu ya, atau Afghanistan gitu, yang hal-hal seperti ini seperti tidak ditoleransi sebagai sebuah kritik satir gitu. Dan ini bukan pertama kali. Kalau Anda ingat, akhir tahun lalu ada pameran lukisan yang menggambarkan sosok Jokowi tidak berpakaian atau misalnya sedang berhubungan badan. Itu kan perbincangan-perbincangan yang seringkali juga muncul dalam narasi. Misalnya seorang politisi atau sebuah partai berselingkuh misalnya dengan uh, kelompok tertentu. Itu bahasa-bahasa yang sebenarnya bahasa kiasan, bahasa metafor yang mau menggambarkan kenyataan sesungguhnya tanpa mengatakan secara langsung. Itu sendiri sebenarnya sebuah self-censorship, sebuah sensor yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatakan langsung apa yang mereka ingin katakan. Jadi tidak proporsional menurut saya, apalagi pasal yang dituduhkan itu pasal yang tidak main-main. Ancaman hukumannya itu bisa sampai 12 tahun penjara dan dendanya itu bisa sampai 12 miliar kalau tidak salah itu. Jadi itu tindakan yang saya kira tidak sepatutnya. Karena itu saya minta Kapolri dan seluruh jajaran pejabat utama Mabes Polri untuk membebaskan mahasiswi ITB tersebut.
Oke, kalau memang ini dipandang wajar oleh Mas Usman dan juga kawan-kawan di Amnesty International Indonesia, apakah tidak menjadi ketakutan tersendiri mungkin ya? Oh, ketika ini bisa dimaklumi hal yang seperti ini, kemudian di kemudian hari bisa saja muncul muncul hal-hal serupa yang mungkin lebih begitu, tidak hanya sebatas yang kita lihat begitu meme-nya, Mas Usman. Karena ada ketakutan juga, Iya, ya oke, kebebasan berekspresi betul, tapi ada juga ketakutan kalau ini dibiarkan, keran demokrasi, keran apa ya, keran kebebasan berekspresi jika dibuka terlalu lebar, yang namanya keran itu kalau dibuka kelebaran bisa dol, Mas. Nah, dol ini kan sesuatu yang tidak kita harapkan begitu. Bagaimana Mas Usman iya, menyikapi atau menanggapi ini? iya. Saya saya tadi mencontohkan kepada anak-anak saya, mereka bertanya, Hmm, kenapa hari ini Anda diwawancarai begitu banyak hmm, media? Saya katakan ada mahasiswa yang ditangkap. Kenapa ditangkap? Membuat foto atau gambar ciuman antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi. Mereka hanya tertawa. Itu kan joke, ayah. Itu kan hanya bercandaan. Jadi sudut pandang semacam itu sebenarnya muncul juga di dalam masyarakat. Dan itu sebabnya banyak anggota masyarakat yang akhirnya mengunggah foto-foto antara Prabowo dan Jokowi yang berciuman. Lihat aja di media sosial. Jadi banyak. Gitu. Mereka sebenarnya mau meledek negara, mau menganggap negara ini kok mengurusi hal-hal yang remeh-temeh gitu. Bukan mengurusi laporan masyarakat kehilangan kendaraannya, laporan masyarakat dibunuh, disiksa, laporan masyarakat kehilangan tanahnya. Jadi ada hal-hal yang esensial yang bisa dilakukan oleh Barreskrim Polri justru terlupakan. Dan kalau bicara keran kebebasan itu tidak akan mungkin dull kalau kita konsisten pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Misalnya begini, seseorang boleh mengkritik orang lain, apalagi pejabat, kecuali kalau ia menyampaikan ujaran kebencian berdasarkan kebencian agama, suku, ras, dan seterusnya. Misalnya, dulu Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, dikritik karena misalnya etnisitasnya yang Tionghoa atau agamanya yang Kristen, dianggap bukan pribumi, itu tidak boleh dibenarkan. Jadi kalau ada hal-hal semacam itu, tidak boleh, itu harus dilarang gitu. Apalagi sampai menghasut kekerasan untuk menyerang etnis tertentu atau menyerang orang hanya karena agama tertentu yang berbeda dengan kekerasan. Itulah batas di mana keran itu tidak boleh dibiarkan longgar begitu saja. Jadi eh, kebebasan semacam itu saya kira sebenarnya sederhana kok, dan kalau kita mau jujur, apa yang dilakukan oleh mahasiswa ITB itu benar-benar sepenuhnya adalah kritik, bukan maksud misalnya untuk mengarahkan massa mahasiswa ITB untuk misalnya menyerang rumahnya Presiden Prabowo atau rumahnya mantan Presiden Jokowi. Tidak ada yang, apalagi yang bersifat pribadi. Jadi saya kira seharusnya tindakan kepolisian tidak berlebihan seperti itu gitu. Apalagi Oke, ia memang dan berarti mahasiswi seni Amnesty rupa, meminta apa kepada polisi? Berarti artinya. bebaskan. Kami Hmm. mendesak Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo untuk membebaskan mahasiswi seni rupa ITB. Oke, baik. Itu tadi kita diskusikan di awal sampai saat ini adalah dari segi aspek kepantasan dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara dari aspek lainnya, Mas, muncul meme seperti itu. Apa sih kira-kira kalau dimaknai jika memang itu dianggap sebagai bentuk ekspresi hasil karya seni, apa sih makna di balik itu? Apa sih yang terjadi di negara ini? Apa sih yang terjadi antara dua tokoh ini? Ya, itu tentu terbuka Hmm. interpretasinya. Saya pribadi menginterpretasikan foto atau gambar hasil teknologi kecerdasan buatan tersebut sebagai sebuah gambaran kemesraan antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi. Kemesraan itu sampai membuat keduanya tidak memiliki perbedaan dari segi platform kebijakan. Yang dahulu mengutamakan investasi, mengabaikan penghormatan lingkungan, yang sekarang pun demikian halnya. Yang dulu mengabaikan upah buruh yang layak, hak petani atas tanahnya, yang sekarang pun sama saja. Padahal mungkin orang mengikuti pemilu berharap bahwa Presiden Prabowo akan berbeda dengan Presiden Jokowi. Presiden Prabowo akan mengambil langkah-langkah pengusutan investigatif ketika Pak Jokowi dinominasikan oleh OCCRP sebagai salah satu presiden terkorup di dunia. Tapi itu tidak terjadi. Gitu. Jadi atau orang berharap bahwa ada pengusutan resmi atas tindakan Pak Jokowi sebagai presiden ketika mengubah aturan main
pilpres sehingga anaknya bisa masuk di dalam jabatan tertinggi seperti wakil presiden. Jadi tafsir itu bisa seperti itu, tapi bisa juga orang memberikan atau memiliki tafsir yang berbeda. Sejauh tafsir itu katakanlah menyangkut kritik-kritik politik, saya kira itu bisa dan harus didengarkan. Oke, baik. Terakhir, Dan Mas saya Usman melihat, Ji. Ya, silakan. ya saya melihat istana justru kesulitan kan untuk membenarkan tindakan kepolisian itu. Kepolisian juga seperti kesulitan untuk menemukan pasal yang kuat karena Mahkamah Konstitusi belum lama ini menyatakan bahwa tidak boleh lagi pejabat negara atau institusi pemerintah, pejabat pemerintah dan juga perusahaan menggunakan pasal-pasal yang menjerat seseorang karena pendapat-pendapatnya, karena kritik-kritiknya. Jadi penangkapan ini justru bertentangan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, terakhir Mas Usman, kalau Anda melihat ini sebagai meminta Kapolri untuk bisa membebaskan mahasiswi ITB tersebut, kemudian ada peristiwa hal seperti yang terjadi pada hari ini, apakah ini bisa dinyatakan, dimaknai sebagai alarm bagi kebebasan demokrasi di negara kita, Mas Usman? Ya, betul sekali. Ini adalah alarm bagi kebebasan berekspresi di Indonesia. 2 bulan lalu, autokrasi elektoral. Punya pemilu, tapi bukan demokrasi. Punya pemilu, tapi tergolong negara otoriter. Amnesty mencatat 5 tahun terakhir ada 530 kasus kriminalisasi berdasarkan Undang-Undang ITE dan 563 orang yang menjadi korban dijerat dengan Undang-Undang ITE. Kita tidak ingin itu terus berlangsung. Kita tidak ingin Indonesia menjadi negara otoriter. Kita tidak ingin polisi yang semula diharapkan menerapkan pemolisian demokratis justru menerapkan pemolisian yang otoriter. Karena itu, sekali lagi kami meminta kepada Kapolri, kepada Kabar Reskrim, kepada seluruh jajaran kepolisian untuk membebaskan mahasiswi seni rupa ITB. Oke, baik. Terima kasih Mas Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, sudah berbagi perspektif sudut pandang pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Usman, kita nantikan bagaimana perkembangan ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Dan saudara, itu tadi diskusi saya bersama dengan Mas Usman Hamid terkait dengan meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang viral pada hari ini. Kalau tadi menurut Amnesty ini sebagai suatu hal yang wajar dan meminta supaya polisi bisa membebaskan sang mahasiswi tersebut, bagaimana menurut Anda? Apa yang seharusnya dilakukan polisi dan bagaimana menurut Anda terkait dengan meme itu? Saya tunggu di kolom komentar saudara. Salam SCTV.